tahammulul hadisi wa ada'uhu, ya. Bahasan kita di pagi ini, kita akan bicarakan tentang bagaimana para perawi dulu itu menerima hadis dan menyampaikannya. Ini terkait dengan ketika kamu melihat hadis, kamu akan menemukan berbagai macam lafaz yang berbeda. Misalnya ada yang mengatakan hadatsana, ada yang mengatakan akhbarona, ada yang mengatakan an, ada yang amba'ana, hafiztu, sami'tu, sami'na, dan sebagainya. Itu menunjukkan cara menerima yang berbeda. Itu ya. Jadi kan kalau kamu baca sanad hadis kan begitu tuh. Ada yang hadasana, ada yang sami'tu, ada yang an, ada yang anna, ada yang akhbarona, ada yang amba'ana, ada yang sana. Sana itu sebenarnya singkatan dari hadasana. Ya. Itu menunjukkan cara-cara yang berbeda dalam menerima hadis. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kalau lafaz begini berarti dia menerimanya dengan cara begini. Secara global kita akan kenal dulu ada berapa cara dari para ulama atau para perawi hadis itu dalam menerima hadis. Jadi yang penting itu dulu. Kamu paham dulu bagaimana cara dari para perawi itu dalam menerima hadis. Paham ya, Mas? Nah, sekarang saya akan coba share screen tentang materi turku tahammul atau metode. Cara, turuk itu tahammul, thariqah. Cara ya, turku tahammul, tahammul hadisi wa ada'u. Share screen ya, Mas. Nah, ini dia. Al-mabhasus sadis. Ini kita sudah masuk ke bab yang ke-6. Tahammulul hadisi wa ada'u. Al-ahdafut ta'limiyah. Nah, ini ahdafut ta'limiyah itu tujuan pembelajaran. Sebenarnya mungkin tidak perlu kita detailkan. Intinya, kalau yang di sini, kamu bisa membedakan jenis-jenis tahammul wa ada'ul hadis. Lafaz begini berarti dia cara menerimanya begini. Kamu bisa membedakan. Analisis. Kemudian yang berikutnya, yang penting di sini. Di al-kharitah az-zihniyah. Al-kharitah itu peta, az-zihniyah itu konseptual. Atau peta konsep. Turuku tahammulul hadisi wada'uhu itu ada 8 cara. 8 cara. Ini kamu harus ingat dulu. Ada 8 cara para ulama itu menyampaikan periwayatan hadis. 8 cara. Ya. 8 cara periwayatan dan penerimaan hadis. Cara pertama itu yang paling lazim dan itu yang paling populer yaitu cara as-sima'u. Sima. Artinya perawi tadi dia mendengarkan langsung dari gurunya. Dia diajari langsung, dia mendengar langsung hadis itu dari gurunya. Maka dia akan mengatakan sami'tu, aku mendengar. Atau hadasana, telah menceritakan kepada. Itu artinya dia mendengar langsung hadis itu dari gurunya. Cara yang kedua itu disebut dengan al-qira'atu 'ala syekh. Yang pertama tadi itu guru yang membacakan hadisnya, murid kemudian dia mendengar atau mencatat hadis dari gurunya tadi. Nah, kalau yang cara kedua al-qira'atu 'ala syekh itu murid yang menyodorkan atau istilahnya cetor. Jadi kamu bayangkan dulu ketika zaman-zaman periwayatan hadis, kan sekarang loh ya, ini cara ini dulunya. Dulu ketika para ulama itu dalam mencari hadis, itu dia akan ada yang sudah punya hadisnya, tetapi dia tidak tahu ini dari mana. Nah, akhirnya dia gurukan kepada guru yang dia punya hadis itu. Terus dia bacakan.
Ustadz atau syekh atau guru, saya membacakan hadis ini, kemudian gurunya mengkonfirmasi, ya betul. Nah, begitu. Nah, gitu. Jadi kalau yang asimak tadi yang menceritakan, yang mengajarkan gurunya, kemudian murid dia mendengar. Cara yang kedua, itu murid yang dia punya catatannya, kemudian dia sodorkan kepada gurunya. Gurunya menyimak. Kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Nah, itu al-qiraatu as-sah. Yang ketiga itu disebut dengan al-ijazah. Kita bedakan ya dengan yang pertama. Kalau asimak itu dia memang hanya dia mendengarkan langsung. Tapi kalau al-ijazah bisa jadi itu tidak dibacakan, tetapi diijazah. Misalnya begini, saya ijazahkan kitabku bab ini kepadamu, tapi nggak dibacakan. Kalau dibacakan namanya al-simak. Tetapi kalau diijazahkan, misalnya sang guru itu punya catatan hadis. Katakanlah punya catatan hadis begini. Kemudian dia di bab tertentu, dia dikasihkan kepada muridnya. Al-ijazah. Atau setelah mengajarkan dia katakan, ajaztulaka, aku ijazahkan kepadamu, aku izinkan kepadamu untuk meriwayatkan hadis. Ada ijazah. Nah, munawalah. Munawalah ini beda. Munawalah ini murid diberikan kitab tanpa dibaca. Karena kalau dibaca nanti saya simak. Jadi karena kitab ini saya kasihkan ke murid. Katakanlah Mas Mahfud ya. Mas Mahfud, ini kamu saya kasih kitab hadis saya. Silakan diriwayatkan. Nggak dibacakan. Nah, itu munawalah. Namanya nawala yunawil itu kan menerima ya. Nawalah. Jadi kasihkan gitu saja. Nah, yang keempat, lima ya. Al-mukatabah. Mukatabah itu korespondensi. Dituliskan. Guru menuliskan satu hadis kepada murid yang ada di depannya tanpa dibacakan. Soalnya kalau dibacakan nanti jadi asimak ya. Jadi hati-hati. Pokoknya mukatabah itu dia hanya tuliskan. Misalnya gini. Hadasani ini tulis satu dua hadis kemudian dikasihkan nih ini hadis tuh. Nah itu. Ini mukatabah. Atau kepada murid yang di tempat lain. Dia menulis hadis, sang guru tadi menulis hadis, kemudian dikirimkan, ini silakan kasihkan ke si Fulan di sana. Itu mukatabah. Jadi mukatabah itu memberikan catatan hadis atau menuliskan hadis kepada orang yang ada di depan. Cara yang lain bisa juga begini. Guru menyuruh murid yang lain untuk menuliskan kepada muridnya yang lain. Misalnya ada di sebuah pesantren atau sebuah syekh. Syekh itu dia punya murid-murid yang ada di pesantren itu. Orang datang ke situ untuk minta diajari hadis. Nah, kemudian dia nyuruh Cung atau misalnya murid saya Mahfud di situ. Mas Mahfud, minta tolong dituliskan hadis tadi untuk tamu tadi. Nah itu. Jadi guru mendiktekan kepada muridnya sendiri, kemudian dituliskan dan tulisannya tadi dikasihkan kepada tamunya. Atau tolong ini dikasihkan kepada sepulang yang ada di sana. Nah itu mukatabah. Jadi mukatabah itu baik gurunya itu sendiri yang menuliskan atau murid yang menuliskan tapi atas perintah guru. Nah itu ya, itu mukatabah. Wasiyah, nah wasiyah itu hadis yang disampaikan kepada orang yang atau muridnya atau siapa gitu sebelum sang guru tadi itu meninggalkan daerah itu atau sebelum meninggal dunia. Misalnya begini, dia akan bepergian jauh, pindah tempat misalnya. Saya wasiatkan hadis ini, kamu riwayatkan. Ketika guru itu masih ada di situ, maka hak periwayatan masih ada pada sang guru. Tetapi ketika guru tadi sudah pindah tempat, maka sang murid tadi boleh meriwayatkan hadis tadi yang diterima dari guru. Itu wasiat. Wasiat juga bisa diberikan ketika sang guru tadi sebelum meninggal. Dia wasiat kepada muridnya.
ketika guru tadi masih hidup, maka hak periwayatannya masih ada pada guru. Tapi ketika guru tadi sudah meninggal, tadi boleh diriwayatkan oleh murid. Ini kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang ke-7, a'lam. Al-i'lam. Al-i'lam itu pemberitahuan. Pemberitahuan konfirmasi dari guru. Misalnya begini, contohnya. Ada murid yang dia punya catatan hadis. Dia punya hadis, tetapi dia tidak tahu hadis ini dari mana. Dia tidak tahu hadis ini jalur sanadnya seperti apa sampai dengan Rasulullah. Nah, kemudian ada guru yang mengkonfirmasi. Nah, Mas Mahfud atau Mas Muflif atau Mas apa? Ini hadis ini dari saya. Atau hadis itu dari si fulan. Jadi ada konfirmasi dari si guru yang menjelaskan tentang status hadis tadi, jalur periwayatannya seperti apa. Itu ya. Jadi Allah musyrik. Kalian bisa bisa menangkap perbedaannya ya. Bisa ya? Bisa. Oke, paham ya. Nah, sekarang yang terakhir, ini saya jelaskan global dulu. Nanti kita baru masuk ke yang rinci di penjelasan masing-masing item. Yang terakhir, cara yang ke-8 adalah al-wijadah. Wijadah itu menemu kalau bahasa Jawa. Jadi seorang yang dia mendapatkan hadis tapi tidak melalui cara yang ketujuh di atasnya. Tidak asimak, tidak qiraatu ala syekh, juga bukan diijazai, bukan dia diberi, bukan dia diberi catatan, bukan diwasiati, bukan dikonfirmasi. Tetapi dia nemu lembaran hadis. Lembaran itu misalnya an siapa, tapi dia nggak diajari, nggak diapa, tapi dia nemu, juga nggak diberi. Tapi dia menemukan, misalnya dia di masjid, katakanlah di pengajaran hadis itu ada di masjid-masjid atau di sudut-sudut masjid. Ada murid yang dia mencatat hadis, catatannya terkecer di situ, tertinggal itu. Ada orang yang datang kemudian dia menemukan, oh ada hadis, misalnya gitu ya. Ada hadis kemudian diambil, dipegang. Nah, itu dia nemu. Dia mendapatkan hadis tetapi tidak diajari. Tidak diberikan periwayatan yang dari gurunya yang jelas. Tapi dia mendapatkan hadis. Ya, sampai di situ paham ya? Oke. Jadi turuk tahammul hadis, 8 cara dalam seorang rawi itu menerima hadis. Ini berbagai macam cara. As-sima, al-qira'atu ala syekh, ijazah, munawalah, mukatabah, wasiyah, i'lamu syekh, wajwijad. 8 cara ini supaya kita bisa mudah menghafal. Kalau dulu saya ajarkan kepada kakak-kakak kalian itu, ini bisa kita kasih singkat. Ya, biar mudah mengingatkannya. Misalnya, sima, qiraatu ala syekh, ijazah, munawalah, mukatabah, wasiyah, i'lam. Ini kita balik. Ini biasanya kemudian biasanya gitu. Ija, muka, Nah itu. Itu kalau kan wagu ya. Kan wagu. Masa ija, muka, ya kan. Wagu ya. Ya. Ija, muka, Ini mudah menghafalkan. Jadi kalau kamu nanti ditanya, ada berapa cara dalam periwayatan hadis, atau berapa cara dalam penerimaan hadis, kamu bisa mudah menyebutkannya karena kamu sudah terbantu dengan singkatan tadi. Dan itu cara berpikir, memang cara berpikir itu ada istilahnya codingnya. Saya pernah meneliti itu, coding. Coding itu cara berpikir yang seseorang itu dibantu dengan kode-kode tertentu. Misalnya simak itu diganti dengan kode si.
Itu biasa itu. Logika matematika kan begitu juga tuh. Panjang diganti dengan P, lebar diganti L, X, Y. Itu kan sebenarnya logika saja. Memudahkan untuk kita memahami konsep. Di kode, garis kode. Itu biasa. Nah, kita bisa menerapkan coding, cara berpikir coding tadi dalam konteks menghafal hadis. Gitu ya. Si, ki, ija, muna, muka, wawi. Oke, saya kira. Kita kan coba, saya minta kalian ngulangi itu, biar mudah. 1, 2, 3, 4, yuk. Yuk. Halo. Si, ri, Yuk. ija, Ija, Muna, muka, Muka, Wasi, wa, Iwa. Wa, Iklam wa, dulu. Oh, Iwawi. Ya. I, ija, muna, muka, wawi. Biar mudah hafalkan saja. Itu namanya jembatan keledai. Tapi kita menghafalkannya lebih mudah. Ya. Ulangi, ulangi. 1, 2, 3, 4. Si, ki, si, Ki, Ija, Muna, Muka, wa, Wawi. wawi. ah. Sima, sima, Iwawi. qiraatu wala syekh, ijazah, munawala, muka, tabah, Nah, i'ala musyekh, wasiyah, widada. Ya, biar mudah kalian menghafalkannya. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. Ayyanulahiz. Nah, ayyanulahiz. Haddatsana Hajjaj. حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطف قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. Haddatsana Hajjaj. Rawahul Bukhari. Berarti hadis ini rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. Dia menerima dari Hajjaj. Dia menerima dengan cara apa? Haddatsana, itu dia melafaz haddatsana, berarti dia mendengar langsung dari Hajjaj. Hajjaj mendengar langsung atau haddatsana Syu'bah. Nah, Syu'bah menggunakan lafaz amba'ana Abu Ishaq, memberitahukan, mengabariku. Amba'ana itu biasanya pakai qiraat wala syekh. Ola sampai itu, aku mendengar, berarti mendengar langsung. Abdullah bin Yazid yaktubu. Ola haddatsana al-Bara. Nah, ini Abdullah bin Yazid mengatakan, telah memberitahukan kepada aku al-Bara. Wa kana ghairu kadzubin, dan itu dia tidak bohong. Nahum kanu idza shallu ma'an nabi, yaitu bahwasanya jika mereka para sahabat itu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika Rasul sudah mengangkat kepalanya dari rukuk, ya, qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Nah, berarti ada jeda. Rasulullah sudah mengangkat kepala dari rukuk, itu para sahabat setelah selesai itu enggak langsung, tetapi ada jarak antara sahabat tadi dengan ini. Ya, baru seakan-akan mereka sudah melihatnya sujud, padahal karena saking lama, jadi Rasulullah rukuk berdiri, para sahabatnya itu baru berdiri, yang seolah-olah dia sudah melihat Rasulullah sudah sujud. Berarti kan ada jaraknya. Nah, gitu. Nah, yang kedua, akhbaroni Harun bin Abdullah qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik wal Haris bin Miskin
qira'atan wa ana asma'u an Ibni Qasim qala haddatsani Malik an Nafi' an Ibni Umar qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Nah, ini pernah terjadi gitu. Imam Nasai ini menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah, menceritakan kepada kami Ma'nan. Mana mengatakan hadatsana Malik wal Haris bin Miskin qira'atan alaihi secara qiraah wa ana asma dan aku mendengar. Dia membacakan tetapi dia jadi hadatsana Malik qira'atan alaihi wa ana asma. An Ibn al-Qasim qala hadatsani Malik an Nafi' an Ibn Umar. Kana rijalu wan nisa'u, dulu laki-laki dan perempuan itu ya watawadduuna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Mereka wudhu semuanya. Ba'da an qara'na, bukan anna ini mestinya, bukan tidak ba'da. Ba'da an qara'na hadaini al-haditsaini, setelah kita membaca dua hadis ini, jadwal a'la di kotak di atas jadwal itu tabel ya. Wajadna anna fi isnadil haditsaini syaghul ada'il mukhtalif. Kita temukan bahwa dalam sanadnya itu ada sirah ada. Sirah itu lafaz-lafaz ini. Ini namanya sirah. Namanya siratul ada. Syaghul ada. Syagh jamak dari sirah. Ya. Al-mukhtalifah yang berbeda. Faminar ruwati man yasta'milu sighatal ada hadatsana wa amba'ana wa sami'tu wa akhbarani wa hadatsan dan seterusnya. Wa hadatsana qira'atan alaih wa nahwu dzalik. Idzan huna yabrazu lana su'alun muhimmun. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan penting kita. Yabrazu itu kan muncul ya, barizun. Muncul pertanyaan penting. Limadha ikhtalafa ar-ruwatu fi wad'i siya'adil hadis? Kenapa bisa berbeda-beda? Ya. Limadha ikhtalafa ar-ruwatu fi wad'i siya'il ada? Kenapa itu berbeda-beda dalam riwayatan hadis? Nah, gitu ya. Ala nawi ma marra dzakarhu. Tanajidul jawabu an hadha su'al, kita akan menemukan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu min khilali hadzal mabhas, di pembahasan bab ini, yaitu tahammulul hadisi wa ada'u. Ini sudah kita jelaskan kenapa ada perbedaan-perbedaan tadi. Nah, gitu. Nah, sekarang satu persatu. Tadi sebenarnya sudah saya terangkan secara global, tapi ini saya akan rinci ya. Ta'rifu tahammulul hadisi wa ada'u. Tahammulul hadisi wa akhdul hadisi 'ani syaikhi bi tariqin min turuqi tahammuli. Nah, ini definisinya. Kalau kamu nanti saya tanya, ma huwa tahammulul hadisi? Maka jawabannya adalah akhdul hadisi 'ani syaikhi bi tariqin min turuqi tahammul. Mengambil satu hadis dari seorang guru dengan cara dari cara-cara melalui salah satu cara dari beberapa cara tahammul. Bitorokin min turuqi tahammul. Melalui salah satu cara dari cara-cara tahammul. Wada'ul hadisi wa riwayatul hadisi wa tablighu. Sedangkan ada, kalau tahammul itu menerima, ada wa riwayatul hadisi wa tablighu, meriwayatkan hadis dan menyampaikan. Wa min thamma kanat ahliyatur rawi ahliyatut tahammuli wa ahliyatul ada. Oleh karena itu kecakapan ahliyah, kecakapan rawi, kecakapan tahammul, wa ahliyatul ada itu sama. Jadi ada kesamaan. Kanat
ahliyatul rawi, ahliyatut tahammuli, wa ahliyatul ada. Jadi kecakapan rawi itu mencakup ke wa min tsama kanat ahliyatur rawi, ahliyatut tahammuli, wa ahliyatah. Kecakapan dari perawi itu ada kecakapan menerima dan juga kecakapan menyampaikan. Nih, ini ada ahliyatul, aduh sorry ya Allah. Ada ahliyatul, ada. Ya, ahliyatul tahammuli wa ahliyatul. Kecakapan menerima dan menyampaikan. Sekarang. Oke. Ini setidaknya kamu kenal itu dulu. Apa itu tahammul hadis wa ada. Nah, untuk berikutnya saya kira kita akan teruskan di bab berikutnya ya. Jadi untuk sementara karena kita hanya 1 jam pelajaran, kamu harus masuk ke pelajaran berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu ya. Kita akhiri dulu dengan bersama membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum.